Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Untuk itu, sebelumnya mari kita mulai pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini indikator yang mesti kalian capai adalah bahwa diharapkan kalian mampu untuk memahami prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih saat usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah itu adalah 12 tahun. Di saat beliau sudah berusia 70 tahun. Prestasi-prestasi itu diantaranya yang pertama adalah kodifikasi mushaf Al-Quran atau pengumpulan penulisan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa pada zaman Rasulullah itu Al-Quran masih belum berupa buku, ya, masih berserakan, masih banyak terdapat di pelepah-pelepah kurma, di lulang atau kulit, atau di tempat-tempat yang itu belum terkumpulkan dengan baik. Dan banyak pula Al-Quran itu masih dalam bentuk hafalan para sahabat. Meski pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah ada upaya untuk kodifikasi Al-Quran, namun pada pemerintahan Utsman bin Affan ini ada pembaharuan kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan kembali mushaf Al-Quran, yang kemudian mushaf Al-Quran ini pada saat Utsman bin Affan ini dinamakan dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam. Hasil kodifikasi itu kemudian digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Tsabit yang dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman. Dari 4 mushaf tersebut kemudian didistribusikan ke beberapa wilayah, yakni ke Mekah, ke Suriah, ke Basrah, dan ke Kufah. Kodifikasi Al-Quran ini atau kodifikasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini dilakukan atas saran sahabat Hudzaifah bin Yaman. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. Jadi itu alasannya kenapa kemudian pada zaman Utsman bin Affan itu dilakukan kodifikasi kembali atau pembukuan dan penulisan kembali itu karena memang pada susunan sebelumnya atau kodifikasi sebelumnya itu masih banyak terdapat cara baca dan susunan surat yang masih belum dianggap belum teratur, kan seperti itu. Kemudian sehingga pada zaman Utsman bin Affan ini ditertibkan kembali. Itu prestasi yang pertama. Kemudian prestasi yang kedua adalah renovasi Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, dan setelah sampai di Madinah kemudian Rasulullah membangun masjid. Masjid itulah yang kemudian disebut dengan Masjid Nabawi. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Jadi masjid yang dibangun oleh Rasulullah pada saat itu masih dikatakan masih kecil dan sederhana, belum begitu megah atau belum luas. Dengan semakin banyak jumlah umat Islam, jadi seiring dengan bertambahnya jumlah umat Islam, maka pada saat Khalifah Umar bin Khattab sebenarnya sudah mulai memperluas masjid ini. Jadi sebelum Sayyidina Utsman atau sebelum Khalifah ketiga itu, pada saat Khalifah Umar bin Khattab atau Khalifah yang kedua ini, masjid sudah ada upaya untuk memperluas. Sehingga sebenarnya di dalam renovasi Masjid Nabawi ini bukan hanya pada saat Sayyidina Utsman, tetapi sudah dimulai sejak Umar bin Khattab, kemudian dilanjut oleh Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi ini juga dibangun dengan bentuk dan corak yang lebih indah. Jadi bukan hanya meluaskan saja, tetapi diperindah. Itu adalah prestasi yang kedua. Prestasi berikutnya adalah pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, cakupan wilayahnya sudah sangat luas. Setelah sebelumnya pada saat Umar bin Khattab itu sudah melakukan ekspansi atau perluasan wilayah yang seluas-luasnya, kemudian pada saat Utsman bin Affan ini juga perluasan wilayah sudah semakin luas, bahkan sudah sampai ke Afrika, Siprus, hingga ke Konstantinopel. Nah, pada masa itu yang menjabat sebagai gubernur di Suriah adalah Muawiyah. Muawiyah kemudian mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Jadi sekali lagi, dibentuknya Angkatan Laut itu mengingat perluasan wilayah pada saat Sayyidina Utsman bin Affan ini sudah semakin luas, sehingga sudah sampai pada wilayah-wilayah yang di perlautan, sehingga membutuhkan satu pasukan atau angkatan laut, kan seperti itu. Nah, usul itu kemudian disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan dibentuknya Angkatan Laut adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, jadi sebenarnya termasuk Islam masuk ke Indonesia itu kan disinyalir bahwa sudah sejak ada orang-orang Islam yang masuk ke Indonesia sejak pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Karena mengingat tadi pembentukan Angkatan Laut yang luar biasa pada saat Utsman bin Affan, sehingga tidak menutup kemungkinan awak-awak kapal itu mencapai pada daratan Indonesia. Berikutnya adalah perluasan wilayah dakwah Islam. Perluasan wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi ke beberapa daerah. Yang pertama adalah perluasan ke Khurasan. Jadi Utsman bin Affan ini mengutus Sa'ad bin As dan Hudzaifah bin Yaman untuk memimpin pasukan Islam ke Khurasan. Kemudian yang kedua adalah perluasan wilayah ke Armenia. Salman Robi'ah al-Bahili
itu diutus Utsman bin Affan berdakwah ke Armenia. Sebagian besar rakyat Armenia saat itu menyambut tentara Islam dengan sukacita. Di samping ke Armenia, perluasan wilayah yang lain adalah ke Tunisia. Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah bin Sa'ad untuk menaklukkan Tunisia yang telah dikuasai Romawi. Dengan bantuan rakyat Tunisia, akhirnya daerah tersebut dapat dikuasai pasukan Islam. Jadi sebenarnya pemerintahan Utsman bin Affan masuk ke Tunisia ini adalah dalam rangka untuk mengusir sebenarnya atau menaklukkan Romawi ya dari Tunisia, sehingga pemerintahan Utsman bin Affan ini bekerja sama atau dibantu oleh justru rakyat Tunisia sendiri untuk mengusir Romawi, sehingga akhirnya Tunisia ini dikuasai oleh pasukan Islam. Di samping itu perluasan wilayah ke Rai dan Azerbaijan, dan kemudian perluasan wilayah ke Amuria dan Siprus. Jadi itu beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Utsman bin Affan ya, sehingga sebenarnya banyak prestasi-prestasi yang memang kalau kita kaji itu di situ banyak keteladanan yang telah dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, sampai kemudian begitu luasnya daerah kekuasaannya itu tentu tidak bisa lepas dari sebuah kerja keras, ketelitian dan doa kan seperti itu. Oleh karena itu kita bisa mencontoh apa yang telah diupayakan oleh Utsman bin Affan, paling tidak kita sebagai pelajar ya bagaimana bekerja keras untuk belajar, artinya belajar tekun kan demikian. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Nanti untuk tugas akan Bapak berikan pada ruang yang berbeda, baik melalui WA Group maupun Google Classroom. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.